Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Ada sebuah kisah yang bikin gempar warga desa di pedalaman hutan. Seorang kakek miskin mendadak kaya raya setelah bertemu kijang berbulu emas. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, hidup seorang pria tua bernama Kusna. Desa itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi ladang hijau, pohon-pohon rindang, dan sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Tetapi bagi Kusna, keheningan itu terasa seperti jeruji penjara. Hari-harinya diwarnai kesedihan mendalam setelah istrinya, Rania, meninggal dunia. Rania bukan hanya sekadar istrinya, ia adalah separuh jiwa Kusna, teman hidupnya, penghibur hatinya, dan satu-satunya orang yang memahami dirinya sepenuhnya. Mereka menjalani puluhan tahun bersama, melewati suka dan duka, hingga rasa kehilangan itu terasa seperti luka yang tidak pernah bisa sembuh. Setiap pagi, Kusna masih bangun dengan kebiasaan lamanya. Ia akan membuat secangkir teh hangat dan duduk di kursi riot di beranda rumahnya. Di tempat itulah dulu ia dan Rania sering bercengkerama sambil menikmati udara segar pagi hari. Tetapi kini, yang menemaninya hanya suara burung yang berkicau di kejauhan dan gemerisik dedaunan yang diterpa angin. Kursi yang biasa diduduki Rania tetap kosong, seolah menunggu kehadirannya. "Ah, Rania," bisiknya pelan, suaranya hampir tertelan oleh angin. Kusna memejamkan matanya, membayangkan senyum lembut istrinya yang selalu berhasil membuat dunianya terasa lengkap. Setiap malam, Kusna duduk di ambang pintu rumah kecil mereka. Bulan menggantung di langit, bersinar lembut seperti cahaya lentera. Dulu, mereka sering menghabiskan waktu memandangi bulan itu bersama. "Lihat, Kusna," kata Rania suatu malam sambil menunjuk bulan purnama, "cahaya bulan itu seperti cahaya cinta. Meski jauh, ia tetap bersinar menerangi kita." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Sekarang, saat ia menatap bulan yang sama, hatinya terasa kosong. Ia tidak tahu apakah bulan itu masih menyimpan cahaya cinta, atau hanya mengingatkannya pada kehampaan yang kini melingkupi hidupnya. Namun, rasa rindu yang teramat dalam itu tidak hanya berhenti pada ingatan. Kusna merasa seolah-olah rumah kecil mereka berubah menjadi tempat yang dipenuhi bayangan masa lalu. Ia masih bisa mendengar suara tawa Rania di dapur, langkah-langkah ringannya di lantai kayu, dan bisikan lembutnya saat mereka berbicara tentang mimpi-mimpi kecil yang sederhana. Suatu malam, saat Kusna duduk di ambang pintu seperti biasa, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengenakan selendang tebal di bahunya, mencoba melawan udara yang menusuk tulang. Pandangannya tertuju pada bulan, tetapi pikirannya melayang jauh. Tiba-tiba, terdengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya. "Kusna!" Pria tua itu terdiam. Suara itu lembut, tapi sangat jelas. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi hanya ada kegelapan yang menyelimuti halaman rumahnya. "Kusna!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Hatinya berdegup kencang, antara rasa takut dan harapan. Ia mengenali suara itu. Itu suara Rania. "Rania?" Kusna berbisik dengan suara yang nyaris pecah. "Apa itu kau?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus melewati pepohonan. Kusna bangkit dari duduknya, langkah-langkahnya ragu saat ia melangkah keluar. Malam terasa semakin sunyi, seolah dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan pria tua itu mencari sumber suara. Di bawah sinar bulan, Kusna melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah halaman, di antara bunga-bunga yang dulu sering dirawat Rania, ada sesosok bayangan samar. Bayangan itu berdiri membelakanginya, tetapi Kusna tahu siapa itu. Hatinya berteriak ingin mendekat, tetapi tubuhnya membeku di tempat. "Rania, apa itu kau?" tanyanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lantang. Bayangan itu perlahan berbalik. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Kusna tahu itu adalah sosok istrinya. Meski samar, ia bisa merasakan kehadiran yang pernah begitu akrab dengannya. "Kusna," suara itu terdengar lembut, penuh kasih sayang, seperti suara Rania yang selalu ia rindukan. "Kenapa kau masih tenggelam dalam kesedihan?" "Aku tidak bisa melupakanmu," jawab Kusna, air mata mengalir di pipinya. "Hidup tanpamu terasa hampa. Setiap sudut rumah ini,
Setiap hal yang kulakukan, semuanya mengingatkanku padamu. Bayangan itu mendekat, seolah mencoba menyentuh Kusna. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Kusna. Aku selalu ada di sini, di hatimu. Tetapi kau harus melanjutkan hidupmu. Jangan biarkan kesedihan ini merenggut sisa waktumu. Tapi bagaimana caranya? Kusna menangis seperti anak kecil. Kau adalah segalanya bagiku, Rania. Tanpamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sosok itu tersenyum, meski samar, senyum itu membawa kehangatan yang membuat Kusna merasa tenang sejenak. Lihatlah dunia di sekitarmu, Kusna. Masih ada banyak hal yang indah. Kau hanya perlu membuka hatimu lagi. Sebelum Kusna sempat berkata lebih banyak, sosok itu perlahan memudar, seperti ditiup angin malam. Rania, jangan pergi, teriak Kusna, mencoba meraih bayangan itu, tetapi yang tersisa hanyalah kekosongan. Malam itu, Kusna kembali duduk di ambang pintu, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Meski air matanya terus mengalir, ia merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Seolah kehadiran Rania masih menemani, memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Sejak malam itu, Kusna mulai mencoba mengubah kebiasaan sehari-harinya. Ia mulai merawat bunga-bunga di halaman rumahnya, bunga yang dulu menjadi kesayangan Rania. Meski tubuhnya sudah renta, ia tetap berusaha dengan sepenuh hati. Aku tahu kau menyukai bunga-bunga ini, Rania, katanya pelan sambil menggali tanah dengan cangkul kecil. Aku akan menjaga mereka, seperti kau dulu menjagaku. Hari-hari Kusna perlahan berubah. Meski kesepian masih sering menyergap, ia mencoba menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil di sekitarnya. Namun, di setiap langkah yang ia ambil, bayangan Rania selalu ada, menjadi pengingat akan cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Tanpa Rania, Kusna merasa kehilangan arah, seolah dunia yang selama ini ia kenal lenyap begitu saja. Sebidang sawah kecil di tepi desa menjadi satu-satunya pengalihan pikirannya dari kesunyian yang menyakitkan. Setiap pagi, Kusna akan pergi ke sawah dengan cangkul di pundak, topi anyaman yang sudah lusuh menutupi sebagian wajah keriputnya. Ia bekerja keras, mencangkul tanah, menanam benih, dan memastikan air irigasi mengalir dengan baik. Namun, tidak peduli seberapa keras ia bekerja, kehampaan itu tetap mengintai. Hari itu, matahari bersinar terik. Kusna berdiri di tengah sawah, menggenggam cangkulnya dengan tangan yang mulai gemetar karena lelah. Peluh membasahi wajahnya, tetapi bukan itu yang membuatnya terhenti. Hatinya mendadak terasa berat saat ia menatap sepetak kecil sawah yang baru saja ia olah. Dulu, kau selalu membawakan aku bekal di sini, Rania, gumamnya pelan, menunduk sambil memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia bisa membayangkan dengan jelas Rania berjalan ke arahnya, membawa rantang kecil berisi nasi hangat, sayur lodeh, dan ikan asin. Senyum wanita itu selalu membuat rasa lelahnya hilang seketika. Tapi kini, hanya bayangan itu yang tersisa. Ketika sore tiba, Kusna membereskan peralatannya dan berjalan perlahan kembali ke rumah. Desa kecil itu tampak damai, dengan anak-anak bermain di jalanan dan suara ayam berkokok di kejauhan. Namun bagi Kusna, pemandangan itu terasa seperti dunia yang tak lagi ia kenal. Orang-orang di desa mengenal Kusna sebagai pria yang pendiam sejak Rania pergi. Mereka hanya melihatnya sekilas saat ia lewat, dan tidak ada yang cukup berani untuk menanyakan kabar atau mengajaknya berbicara. Setibanya di rumah, Kusna duduk di bangku kayu tua di depan rumahnya. Ia menatap pintu yang terbuka, memperlihatkan isi rumah yang kosong. Dapur kecil yang dulu selalu dipenuhi aroma masakan kini tak lagi terpakai. Kamar mereka tetap seperti saat terakhir kali Rania ada, dengan kain selimut yang dilipat rapi dan sebuah buku doa di atas meja kecil. Malam hari adalah waktu paling sulit bagi Kusna. Ia duduk di ambang pintu seperti biasa, menatap bulan yang menggantung di langit. Suara jangkrik terdengar nyaring, seolah-olah mengejeknya. "Kenapa kalian terus bernyanyi?" tanya Kusna, berbicara pada jangkrik yang tidak mungkin menjawab. "Tidakkah kalian tahu betapa sunyinya aku di sini?" Namun jangkrik itu terus bernyanyi, dan Kusna hanya bisa terdiam. Ia merasa benar-benar sendiri, terperangkap dalam kesedihan yang tak kunjung pergi. Keesokan harinya, saat Kusna sedang mencangkul di sawah, seorang pria muda datang mendekatinya. Pria itu adalah Banu, tetangga Kusna yang tinggal di seberang desa. Banu dikenal sebagai pemuda yang baik hati, sering membantu siapapun yang membutuhkan. "Kakek Kusna," sapa Banu sambil tersenyum. "Apa kabar hari ini?" Kusna mengangkat wajahnya, menatap Banu dengan mata yang tampak lelah. "Ah, Banu, kabarku seperti biasa. Apa yang kau cari di sini?"
Saya hanya lewat, kek. Saya pikir mungkin kakek butuh bantuan, jawab Banu sambil menunjuk ke sawah Kusna. Saya lihat tanah di sini cukup keras. Kalau kakek mau, saya bisa membantu mencangkul. Kusna menggeleng pelan. Terima kasih, Banu, tapi aku masih bisa mengerjakannya sendiri. Tangan tua ini belum sepenuhnya kehilangan kekuatan. Banu tersenyum kecil, tetapi ia tidak segera pergi. Ia berdiri di sana, memperhatikan Kusna yang kembali mencangkul dengan gerakan lambat. Setelah beberapa saat, Banu berkata, "Kek, saya sering melihat kakek sendirian. Apa tidak sebaiknya kakek mengunjungi saudara atau teman? Mungkin akan lebih baik kalau ada yang menemani." Kusna menghentikan cangkulnya dan menatap Banu. Matanya yang keriput menyimpan kesedihan yang dalam. "Banu, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara-saudaraku sudah lama pergi, dan temanku yang paling dekat adalah Rania. Sejak dia pergi, aku merasa dunia ini tidak lagi sama." Banu terdiam, merasa bersalah telah membangkitkan luka Kusna. Namun, ia tidak menyerah. "Kalau begitu, Kek, anggap saja saya sebagai teman kakek. Kalau kakek butuh apa-apa, jangan ragu memanggil saya. Saya tinggal tidak terlalu jauh." Kusna tersenyum tipis, senyum yang hampir tidak terlihat. "Terima kasih, Banu. Kau anak yang baik." Setelah Banu pergi, Kusna merasa sedikit lebih ringan. Mungkin benar, pikirnya, bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Tetapi perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika malam tiba, ia kembali tenggelam dalam kesunyian yang sama. Malam itu, saat Kusna sedang duduk di ambang pintu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik mendadak berhenti. Kusna mengangkat wajahnya, menatap halaman rumah yang diterangi cahaya bulan. "Rania," bisiknya tanpa sadar, meski ia tahu itu mustahil. Namun, di kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan. Langkah itu terdengar mendekat, tetapi ketika Kusna menoleh, ia tidak melihat siapapun. "Halo? Siapa di sana?" seru Kusna, suaranya penuh rasa takut dan penasaran. Tidak ada jawaban. Kusna merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi hatinya berkata lain. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu familiar. Ia menutup pintu rumahnya dan duduk di kursi tua di ruang tengah. Dalam keheningan, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku doa yang dulu sering dibaca Rania. Namun, pikirannya terus melayang. Ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang mencoba memberinya pesan. Malam itu, Kusna nyaris tidak tidur. Bayangan Rania terus menghantui pikirannya, dan suara langkah kaki itu terngiang di telinganya. Ia bertanya-tanya apakah kesepian telah membuatnya mulai kehilangan akal. Namun, di balik kegelisahan itu, ada secercah harapan yang tumbuh. Apakah mungkin Rania benar-benar ada di dekatnya, meski hanya dalam bentuk yang tak bisa ia pahami? Kusna tidak tahu, tetapi ia bertekad mencari jawabannya. Besok, ia akan pergi ke tempat yang selalu menjadi favorit Rania, hutan kecil di tepi desa, di mana mereka sering duduk bersama menikmati suara alam. Kusna percaya, jika ada jawaban untuk rasa sepinya, maka ia akan menemukannya di sana. Musim kemarau tiba dengan kejam, lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Sungai kecil yang biasanya menjadi sumber penghidupan bagi desa perlahan berubah menjadi genangan lumpur kering. Petani-petani mulai cemas, wajah mereka dipenuhi garis-garis kekhawatiran yang semakin dalam setiap harinya. Kusna, seperti para petani lainnya, mencoba bertahan, berharap bahwa hujan akan datang sebelum semuanya terlambat. Namun, doa-doa mereka seolah tidak sampai ke langit. Padi-padi di sawah Kusna mulai menguning terlalu cepat. Daunnya kering, batangnya rapuh, dan tidak ada bulir padi yang berkembang sempurna. Kusna berdiri di tengah sawahnya yang kering, memegang tangkai padi yang layu dengan tangan gemetar. Ia menatap ladangnya yang tandus dengan tatapan hampa, merasa seperti dipermainkan oleh nasib. "Rania," bisiknya pelan, suaranya pecah. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bahkan sawah ini tak lagi bisa memberiku kehidupan." Kusna tidak sendirian dalam penderitaannya. Seluruh desa dilanda gagal panen. Setiap hari, para petani berkumpul di balai desa, mendiskusikan apa yang bisa mereka lakukan. Namun, tidak ada jawaban yang memuaskan. Sumur-sumur mulai mengering, dan persediaan beras di lumbung desa semakin menipis. "Kalau begini terus, kita tidak akan bertahan," kata seorang petani bernama Pak Suryo dalam nada putus asa. "Bagaimana dengan bantuan dari kota? Bukankah kepala desa sudah mengirim surat ke sana?" tanya yang lain. "Apa kau pikir bantuan itu akan datang tepat waktu? Kita ini hanya desa kecil di ujung dunia. Siapa yang peduli dengan kita?"
sahut seorang petani tua sambil menggelengkan kepala. Kusna hanya diam, duduk di sudut ruangan dengan wajah muram. Ia tidak tahu apa yang bisa ia sumbangkan untuk diskusi itu. Sawahnya yang kecil sudah mati, dan ia tidak punya banyak persediaan makanan. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah semangat tipis untuk terus hidup, meski itu pun mulai terkikis ketika malam tiba. Kusna pulang ke rumahnya dengan langkah berat. Suasana desa semakin suram, tanpa suara riang anak-anak bermain atau nyanyian para ibu yang biasanya menemani malam. Kusna menyalakan lampu minyak di rumahnya yang gelap, lalu duduk di kursi reot di dapur. Di atas meja, hanya ada beberapa butir nasi yang ia masak pagi tadi. Sambil memandangi piring itu, air mata Kusna mengalir tanpa ia sadari. Ia teringat saat-saat ketika ia dan Rania dulu selalu bisa melewati masa-masa sulit bersama. Tidak peduli seberapa berat cobaan yang mereka hadapi, mereka selalu menemukan cara untuk saling menguatkan. Tetapi sekarang, ia harus menghadapi semuanya sendirian. Kusna, suara lirih tiba-tiba memecah keheningan. Kusna tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan dirinya yang terpancar dari lampu minyak di sudut ruangan. "Rania," bisiknya, suara itu hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam yang berhembus lembut. Kusna menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya yang mulai dipenuhi hal-hal aneh. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan sawahnya yang kering terus menghantui, bersanding dengan kenangan Rania yang semakin kuat. Keesokan harinya, Kusna mencoba mencari solusi. Ia berjalan ke hutan kecil di tepi desa, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Rania. Di sana, mereka biasa duduk di bawah pohon besar, mendengarkan suara burung dan angin yang berbisik di antara dedaunan. Kusna berharap, di tempat itu, ia bisa menemukan kedamaian atau bahkan jawaban untuk situasi yang dihadapinya. Saat ia tiba di hutan, suasana terasa berbeda. Pohon-pohon yang biasanya rimbun kini terlihat layu. Daun-daunnya mengering, dan tanah di sekitarnya retak-retak akibat kemarau panjang. Kusna berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh dedaunan kering. Di tengah hutan, ia berhenti di depan pohon besar yang menjadi tempat favoritnya dan Rania dulu. Pohon itu masih berdiri kokoh, meski daun-daunnya sudah banyak berguguran. Kusna duduk di bawahnya, menyandarkan tubuhnya yang lelah pada batang pohon yang dingin. "Rania," bisiknya pelan, "kalau kau di sini, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu harus bagaimana. Desa ini aku semuanya terasa seperti akan berakhir." Angin tiba-tiba berhembus lembut, membuat daun-daun kering beterbangan di sekelilingnya. Kusna memejamkan mata, merasakan seolah-olah kehadiran Rania ada di dekatnya. "Jangan menyerah, Kusna," suara lembut itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kusna membuka matanya, hatinya berdebar. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi sekali lagi, tidak ada siapa-siapa. Namun, kali ini, ia merasa anehnya lebih tenang. Setelah beberapa saat duduk, Kusna berdiri dan memutuskan untuk kembali ke desa. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan Banu yang sedang membawa seikat kayu bakar di punggungnya. "Kakek Kusna, sedang apa di sini?" tanya Banu, tersenyum cerah meski peluh membasahi wajahnya. "Aku hanya berjalan-jalan," jawab Kusna singkat. Banu mengangguk, lalu berjalan mendekat. "Kek, saya dengar banyak orang di desa mulai mencoba mencari air ke tempat lain. Ada yang bilang ada mata air di balik bukit. Mungkin kakek bisa ikut mencoba." Kusna terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Mungkin itu ide yang bagus, Banu. Terima kasih." Hari itu, Kusna kembali ke rumahnya dengan harapan kecil yang baru. Meski tubuhnya lelah, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus berjuang. Jika Rania masih hidup, ia tahu wanita itu tidak akan membiarkan dirinya menyerah. Beberapa hari kemudian, Kusna dan para petani lain memutuskan untuk pergi mencari mata air di balik bukit yang disebutkan Banu. Mereka membawa cangkul, ember, dan segala perlengkapan yang bisa digunakan untuk menggali. Perjalanan itu tidak mudah, terutama bagi Kusna yang tubuhnya sudah renta. Namun, ia terus melangkah, didorong oleh keyakinan bahwa mereka harus menemukan solusi untuk bertahan hidup. Setelah berjalan hampir seharian, mereka akhirnya menemukan tanda-tanda air. Tanah di salah satu lembah kecil terasa lebih lembab dibandingkan sekitarnya. Dengan semangat yang baru, mereka mulai menggali. Ketika air pertama kali muncul dari tanah, sorak-sorai meledak di antara para petani. Kusna tersenyum lebar, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa, meski Rania sudah tiada, cintanya tetap hidup, memberi kekuatan untuk bertahan dalam cobaan yang berat ini. "Terima kasih,
Rania, bisiknya pelan, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Aku tahu kau masih menjagaku, di sini. Hari itu menjadi titik balik bagi Kusna dan desa kecilnya. Mata air itu menjadi sumber kehidupan baru, memberi harapan di tengah kemarau yang panjang. Kusna menyadari bahwa meski ia harus menghadapi banyak kehilangan dan kesulitan, hidup selalu menyimpan secercah harapan bagi mereka yang berani mencari. Musim kemarau memang akhirnya terlewati, tetapi kehidupan di desa kecil itu masih jauh dari pulih. Hasil panen belum kembali seperti sedia kala, dan kehidupan Kusna semakin sulit. Sebagian besar persediaan makanannya sudah habis, dan ia hanya bisa berharap pada ladangnya yang kini baru mulai ditanami kembali. Dalam kondisi seperti itu, muncul sosok yang menawarkan pertolongan, seorang juragan kaya bernama Durma. Durma adalah pedagang besar yang tinggal di desa tetangga. Dengan pakaian mewah dan perhiasan mencolok, ia kerap datang ke desa kecil itu untuk membeli hasil panen para petani. Namun, di balik senyum lebarnya, Durma dikenal licik. Ia sering memanfaatkan keadaan sulit orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Pada suatu pagi, Durma datang ke rumah Kusna dengan menaiki kereta kuda, membawa beberapa karung berisi beras sebagai tanda kedermawanan. Kusna, yang saat itu sedang duduk di depan rumah dengan pandangan kosong, tampak terkejut melihat kedatangan Durma. "Pak Kusna," seru Durma dengan suara nyaring. "Apa kabar? Saya dengar masa-masa sulit belum juga berlalu di sini." Kusna berdiri perlahan, membalas sapaan itu dengan anggukan lemah. "Ya, begitulah, Juragan Durma. Sawah saya belum cukup menghasilkan lagi." Durma melangkah mendekat, senyumnya semakin lebar. "Nah, itulah mengapa saya datang ke sini. Saya ingin membantu, Pak Kusna. Saya tahu bagaimana sulitnya bertani setelah kemarau panjang seperti ini. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi untuk masalah Anda." Kusna memandang Durma dengan tatapan ragu. "Apa maksud Anda, Juragan?" "Saya akan memberikan Anda modal, benih, pupuk, apapun yang Anda butuhkan untuk memulai lagi. Anda bisa membayar saya nanti, setelah panen berikutnya," kata Durma dengan nada meyakinkan. Kusna termenung. Tawaran itu terdengar seperti solusi atas masalahnya. Dengan modal itu, ia bisa menanam lebih banyak dan mungkin menghasilkan cukup untuk membayar kembali utangnya. "Tapi bagaimana jika hasil panen saya nanti tidak cukup untuk membayar?" tanya Kusna, suaranya penuh keraguan. Durma tertawa kecil, menepuk bahu Kusna. "Pak Kusna, saya ini orang yang murah hati. Jika memang hasil panen tidak cukup, kita bisa mencari cara lain. Lagi pula, saya percaya pada Anda. Anda petani yang pekerja keras." Meski hatinya masih ragu, Kusna akhirnya mengangguk. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Durma mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meminta Kusna menandatangani perjanjian itu. Tulisan dalam dokumen itu kecil dan sulit dibaca oleh mata tua Kusna, tetapi Durma meyakinkannya bahwa itu hanyalah perjanjian biasa. "Jangan khawatir, Pak Kusna. Ini hanya formalitas. Tandatangani saja di sini," kata Durma, menyerahkan pena. Kusna menandatangani dokumen itu, tanpa menyadari jebakan yang tersembunyi di baliknya. Bulan demi bulan berlalu. Kusna bekerja keras di sawahnya, menanam padi dengan harapan besar bahwa panen kali ini akan cukup untuk melunasi utangnya kepada Durma. Namun, hujan yang terlalu deras mengguyur sawah itu, menyebabkan banyak tanaman membusuk sebelum sempat dipanen. Hasil yang didapatkan jauh di bawah harapannya. Durma mengangkat bahunya tanpa rasa simpati. "Saya hanya mengikuti peraturan yang kita sepakati, Pak Kusna. Anda bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak membaca dokumen itu dengan teliti." Kusna mencoba memohon, tetapi Durma tetap pada keputusannya. Beberapa hari kemudian, ia datang dengan beberapa orang suruhannya untuk mengambil alih sawah itu. Kusna hanya bisa berdiri di tepi jalan, menyaksikan tanah yang telah ia rawat dengan penuh cinta selama bertahun-tahun diambil darinya. Tidak cukup sampai di situ, Durma juga menuntut rumah kecil Kusna. Dalam perjanjian itu, ternyata rumah tersebut juga dijadikan jaminan. Kusna benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya yang akan segera diambil, memandangi bulan yang menggantung di langit. "Rania," bisiknya dengan suara lirih, "aku sudah gagal. Aku tidak tahu lagi harus kemana." Angin malam berhembus dingin, membawa aroma kesedihan yang mendalam. Kusna merasa tidak ada lagi yang tersisa untuknya di dunia ini. Namun, di tengah kehancurannya, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Ketika Kusna menoleh, ia melihat Banu berdiri di sana, menatapnya dengan wajah penuh simpati. "Kakek Kusna, saya dengar apa yang terjadi. Tolong, ikut saya ke rumah saya."
Kakek tidak boleh tinggal di sini sendirian, kata Banu dengan suara tegas. Kusna menggeleng lemah. Banu, aku sudah terlalu tua. Apa gunanya aku melanjutkan hidup? Rumahku, sawahku, semuanya sudah tidak ada lagi. Tidak, Kek, balas Banu, mendekat dan menggenggam tangan Kusna. Selama kakek masih hidup, selalu ada harapan. Kita bisa mencari jalan lain. Saya tidak akan membiarkan kakek menghadapi ini sendirian. Mendengar kata-kata itu, air mata Kusna kembali mengalir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Kusna akhirnya tinggal sementara di rumah kecil milik Banu. Meski sempit dan sederhana, tempat itu jauh lebih hangat daripada kesendirian yang selama ini membelenggu Kusna. Namun, Kusna tahu ia tidak bisa selamanya bergantung pada Banu. Ia harus menemukan cara untuk bangkit kembali, meskipun itu tampak seperti tugas yang mustahil. Dalam keputusasaan itu, Kusna teringat pada satu hal, sepetak hutan kecil di tepi desa, tempat ia dan Rania dulu sering menghabiskan waktu bersama. Ia memutuskan untuk kembali ke sana, berharap menemukan kedamaian atau mungkin sebuah inspirasi untuk memulai kembali hidupnya. Kusna percaya, meski dunia telah mengambil segalanya darinya, hutan itu menyimpan kenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh Juragan Durma. Dan mungkin, di tempat itu, ia akan menemukan jawaban atas penderitaan yang terus mengikutinya. Kehidupan Kusna telah runtuh. Sawahnya diambil, rumah kecilnya hilang, dan kini ia tinggal menumpang di rumah Banu, seorang pemuda baik hati yang menganggap Kusna seperti kakeknya sendiri. Namun, bagi sebagian besar warga desa, keberadaan Kusna hanya dianggap sebagai beban. Pagi itu, Kusna mencoba menguatkan dirinya untuk keluar dari rumah Banu dan mencari bantuan. Ia berpikir mungkin ada tetangga yang masih memiliki hati nurani, yang bersedia menolongnya. Namun, yang ia temui di luar hanyalah tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang menusuk hatinya. Lihat, itu si Kusna. Dulu sombong sekali, merasa dirinya paling rajin di desa. Sekarang lihat, malah jadi pengemis, kata seorang ibu-ibu yang sedang mencuci di sumur. Dia tidak berguna lagi. Sudah tua, tidak bisa bekerja. Mau bantu apa lagi dia? Hanya merepotkan orang, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Kusna mendengar semuanya. Ia mencoba tetap berjalan melewati mereka tanpa menunjukkan reaksi apapun, tetapi hatinya seperti dihujani duri. Setiap kata yang terlontar terasa seperti pukulan yang membuatnya semakin kecil di mata sendiri. Siang itu, ia mendatangi beberapa rumah tetangga, berharap ada yang mau memberinya pekerjaan ringan, sekadar untuk membeli makanan. Namun, jawaban yang ia terima sangat menyakitkan. Kusna, maaf sekali. Kami juga sedang kesulitan. Tidak ada yang bisa kami berikan, kata seorang petani tua dengan nada dingin sambil menutup pintu rumahnya. Kerja? Kamu pikir orang setua kamu masih bisa melakukan sesuatu? Jangan bercanda, Kusna, sahut seorang pria muda dengan senyum mengejek. Setelah seharian mencoba, Kusna kembali ke rumah Banu dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Banu, yang melihat wajah murung Kusna, mencoba menghiburnya. Kek, jangan dengarkan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya hidup ini bagi kakek. Saya yakin, ada jalan untuk kita, kata Banu sambil meletakkan semangkuk nasi di depan Kusna. Namun, Kusna hanya diam. Pandangannya kosong, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kata-kata hinaan yang ia dengar sepanjang hari terus bergema di kepalanya, mengikis sisa-sisa harga dirinya. Hari berikutnya, Kusna memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia tidak ingin terus menjadi beban bagi Banu, yang meskipun baik hati, juga memiliki tanggung jawab besar untuk dirinya sendiri. Tanpa banyak bicara, Kusna mengemasi beberapa barang miliknya yang tersisa, sebuah sarung tua, sebuah cangkul yang sudah berkarat, dan foto Rania yang ia simpan di dalam kantung kain. Pagi itu, sebelum matahari terbit, Kusna meninggalkan rumah Banu. Ia berjalan pelan melewati jalan desa yang sepi, dengan langkah-langkah berat yang mencerminkan beban di hatinya. Ketika ia melewati sawahnya yang kini menjadi milik Juragan Durma, ia berhenti sejenak. Tanah yang dulu ia rawat dengan penuh cinta kini ditumbuhi tanaman baru yang tidak ia kenali. Rania, bisiknya, menatap langit yang mulai terang, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan desaku sendiri tidak menginginkanku. Dengan perasaan campur aduk antara kesedihan dan rasa putus asa, Kusna melangkah keluar dari desanya. Ia tidak tahu kemana tujuannya, hanya mengikuti jalan setapak yang membentang menuju hutan kecil di ujung desa. Perjalanan Kusna melewati hutan itu penuh dengan keheningan yang menusuk. Ia tidak membawa bekal, dan tubuhnya yang lemah mulai kehilangan tenaga. Namun, ia terus melangkah,
seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Saat malam tiba, Kusna menemukan sebuah tempat di bawah pohon besar untuk beristirahat. Ia duduk di sana, menatap bintang-bintang yang berkedip di langit malam. Suara jangkrik yang dulu sering menyakitkan baginya kini terdengar seperti nyanyian yang menemani kesendiriannya. Kusna, suara lembut itu terdengar di telinganya, membuatnya tersentak. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terasa begitu familiar, seperti suara Rania yang pernah ia dengar ribuan kali. Kau harus bertahan. Jangan menyerah, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Air mata mengalir di pipi Kusna. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasinya karena kelelahan, atau mungkin benar-benar suara dari Rania. Namun, kata-kata itu memberi sedikit kekuatan dalam hatinya yang hampir hancur. Keesokan harinya, Kusna melanjutkan perjalanannya. Ia sampai di sebuah desa kecil yang jauh lebih miskin dibandingkan dengan desanya sendiri. Namun, di tempat itu, ia menemukan sesuatu yang tidak ia temukan di desanya, orang-orang yang masih memiliki hati. Ketika Kusna berjalan melewati ladang yang tandus, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi senyumnya tulus. "Pak, dari mana asalmu? Kau tampak seperti sudah berjalan jauh," tanya pria itu dengan nada ramah. Kusna terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya dari desa sebelah. Saya tidak punya tempat lagi." Dan di desa yang baru itu, Kusna mulai menanam kembali, bukan hanya tanaman di ladang, tetapi juga benih-benih harapan di hatinya yang terluka. Dalam keputusasaan yang memuncak, Kusna berdiri di tepi desa yang telah memberinya begitu banyak luka. Langit memerah di ufuk barat, namun keindahannya tak mampu mengusir gelap yang menyelimuti hatinya. Desa yang dahulu ia anggap rumah kini hanya menjadi tempat yang penuh cemoohan dan kebencian. Para tetangga, yang dulu mengucapkan salam hangat, kini memandangnya dengan tatapan penuh curiga, menyalahkannya atas semua kesialan yang menimpa mereka. Kekeringan yang tak berkesudahan, panen yang gagal, dan bencana demi bencana membuat mereka butuh kambing hitam, dan Kusna yang malang menjadi pilihan mereka. Di bawah langit yang mulai kelam, ia akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Tak ada lagi yang bisa ia pertahankan di desa itu. Dengan tubuh kurus karena kelaparan dan pakaian yang compang-camping, Kusna memandang ke arah hutan lebat di pinggiran desa. Hutan itu selalu diceritakan sebagai tempat penuh misteri dan bahaya, rumah bagi makhluk-makhluk yang tak pernah dilihat manusia. Namun bagi Kusna, hutan itu adalah pelarian terakhirnya. Jika dunia menolaknya, mungkin hutan bisa menerimanya, bahkan jika itu berarti akhirnya ia tak akan pernah kembali. Jika dunia tak lagi memiliki tempat untukku, biarlah hutan ini menjadi tempat peristirahatanku yang terakhir, bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin malam. Langkah pertamanya terasa berat, seolah kakinya terikat oleh keraguan. Namun, ketika ia melangkah lebih dalam, hutan mulai menyelimuti dirinya dengan kegelapan yang pekat. Udara terasa dingin, menusuk kulitnya yang terluka oleh kehidupan. Daun-daun yang bergesekan di atas kepala terdengar seperti bisikan, dan setiap suara yang terdengar membuatnya menoleh dengan waspada. Namun Kusna terus berjalan. Ia tahu, di belakangnya hanya ada kesakitan, sementara di depan sana, meskipun berbahaya, mungkin ada akhir yang lebih baik. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit jalannya. Tebing-tebing curam menghadangnya di beberapa tempat, dan ia harus memanjat dengan tangan kosong. Ranting-ranting tajam mencakar kulitnya, meninggalkan goresan berdarah. Langkah-langkahnya mulai goyah, namun tekadnya untuk terus maju mengalahkan rasa sakit yang ia rasakan. Ketika malam mulai semakin larut, ia tiba di sebuah lembah yang tersembunyi. Hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang pucat, lembah itu tampak sunyi, seolah menjadi tempat yang terputus dari dunia luar. Kusna berhenti sejenak, mengatur napas yang memburu. Pandangannya tertumbuk pada seekor kijang yang tergeletak lemah di bawah sebuah pohon besar. Hewan itu tampak kurus kering, tubuhnya nyaris tinggal tulang, dan matanya memandang kosong ke arah gelap hutan. Kusna mendekat dengan hati-hati. Ia takut kijang itu akan lari, meskipun hewan itu terlihat terlalu lemah untuk bergerak. Semakin dekat ia melangkah, semakin ia bisa melihat betapa putus asanya makhluk itu. "Kasihan sekali kau, nak," ucap Kusna perlahan, suaranya hampir tenggelam oleh desau angin. Ia berlutut di samping kijang itu, tangannya yang gemetar menyentuh kepala hewan tersebut dengan lembut. Mata kijang itu sedikit bergerak, seolah menatap Kusna dengan penuh harap, namun tubuhnya terlalu lemah untuk memberikan respons lebih. Kusna tahu bahwa dirinya juga tidak lebih baik. Perutnya kosong sejak kemarin, dan tubuhnya terasa lemas. Namun,
Ia mengeluarkan roti terakhir yang ia simpan di balik pakaiannya. Sebuah potongan kecil yang sudah mengeras, nyaris tak lagi layak dimakan. Kusna menatap roti itu sesaat, memikirkan apakah ia harus memakannya sendiri atau memberikannya kepada Kijang itu. Ini saja yang aku punya, gumamnya sambil mematahkan roti tersebut. Ia menyuapkannya perlahan ke mulut Kijang. Hewan itu, meskipun lemah, membuka mulutnya dan mulai mengunyah dengan perlahan. Mata Kijang itu sedikit bersinar, seolah menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Kusna terus memberinya sedikit demi sedikit sampai roti itu habis. Setelah itu, ia terduduk di samping Kijang, tubuhnya terasa sangat lelah. Udara malam semakin dingin, dan suara hutan di sekitarnya mulai terdengar lebih nyaring. Namun, Kusna tak lagi peduli. Matanya perlahan tertutup, dan ia jatuh pingsan di tempat itu, di samping Kijang yang telah ia beri makan. Ketika Kusna membuka mata, pemandangan yang ia lihat membuatnya terperangah. Tubuh Kijang yang tadinya lemah kini berdiri tegak di hadapannya, namun ada sesuatu yang berbeda. Tubuh hewan itu diselimuti bulu emas yang bercahaya, memancarkan kilauan hangat yang menerangi lembah di sekitarnya. Mata Kijang itu kini bersinar seperti bintang, penuh kebijaksanaan dan kelembutan. Kusna terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi, namun kehangatan dari cahaya Kijang itu terasa begitu nyata. Kusna, suara lembut itu memecah kesunyian malam. Suara itu datang dari Kijang yang kini terlihat seperti makhluk ajaib. Kusna hampir tak percaya, namun ia tahu bahwa apa yang ia lihat benar-benar nyata. Engkau memiliki hati yang mulia, meski dunia tidak adil padamu, lanjut Kijang itu. Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku telah melihat pengorbananmu. Engkau rela memberikan apa yang terakhir engkau miliki, meski dirimu sendiri dalam kesulitan. Karena itu, aku akan memberimu hadiah yang layak untuk hatimu yang tulus. Kusna hanya bisa menatap dengan mulut terbuka. Suaranya tercekat, dan ia tak tahu harus berkata apa. Namun, hatinya merasakan kehangatan yang luar biasa, seperti sebuah pelukan yang lembut. Apa yang kau maksud? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Ia takut ini semua hanyalah ilusi yang akan lenyap begitu saja. Kijang itu menundukkan kepalanya, seolah memberi penghormatan kepada Kusna. Aku akan memberimu kekayaan, agar engkau dapat bertahan hidup dan membantu sesamamu. Dunia ini mungkin telah melukaimu, namun aku percaya engkau akan menggunakannya untuk kebaikan. Tiba-tiba, tanah di sekitar Kusna mulai bergetar. Cahaya keemasan dari tubuh Kijang itu semakin terang, dan dari dalam tanah, muncul tumpukan emas yang berkilauan. Kusna terperangah, matanya membelalak melihat logam mulia itu. Ia meraih salah satu potongan emas, merasakan dinginnya logam itu di tangannya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia menatap Kijang itu, ingin mengucapkan sesuatu, namun kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokan. Pergilah, Kusna. Gunakan hadiah ini dengan bijak. Ingatlah, kekayaan ini adalah ujian bagi hatimu yang mulia, ujar Kijang itu. Suaranya lembut namun penuh wibawa, sebelum tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya dan menghilang dalam kegelapan malam. Kusna terduduk di sana, dikelilingi oleh tumpukan emas yang berkilauan. Perasaannya bercampur aduk antara syukur, takjub, dan kebingungan. Setelah beberapa saat, ia mulai mengumpulkan kekuatan untuk membawa emas itu kembali ke desa. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi, namun jauh di dalam hatinya, ia bersumpah untuk menggunakan kekayaan ini untuk sesuatu yang berarti. Keajaiban hutan malam itu akan selalu menjadi pengingat baginya tentang kebaikan dan pengorbanan. Kusna kembali ke desa dengan langkah perlahan, membawa karung berisi emas yang ia peroleh dari lembah ajaib. Malam sudah larut ketika ia tiba, namun desa yang sunyi seolah terasa berbeda baginya. Ia berdiri sejenak di depan rumahnya yang dulu, bangunan kecil yang kini nyaris runtuh setelah lama ditinggalkan. Kusna menggenggam karung emas di tangannya erat-erat, merasakan betapa beratnya perjalanan yang baru saja ia lalui. Namun di balik keletihan itu, ada harapan baru yang menyala di dalam hatinya. Keesokan harinya, kabar tentang kembalinya Kusna menyebar cepat di seluruh desa. Para warga yang dulu mencemoohnya berkumpul di depan rumahnya, mengintip dengan rasa ingin tahu. Apa yang membawa Kusna kembali? Bagaimana ia bisa membawa begitu banyak emas? Namun Kusna tidak langsung berbicara. Ia sibuk membersihkan rumahnya yang penuh debu, memperbaiki pintu yang hampir roboh, dan menyapu halaman yang penuh ilalang. Ia bekerja tanpa berkata-kata, sementara para warga bergunjing di kejauhan. Apa mungkin ia menemukan harta karun di hutan? Bisik seorang wanita tua kepada tetangganya. Bagaimana jika emas itu kutukan?
Kusna bisa saja membawa sial lebih besar, seorang pria menimpali dengan nada sinis. Namun, keheningan Kusna membuat mereka penasaran. Tidak lama kemudian, Kusna mulai bergerak ke arah pasar desa. Dengan tenang, ia berbicara kepada pemilik tanah yang dulu merebut sawahnya karena hutang. "Tuan Arman," ucap Kusna dengan nada datar, "aku ingin membeli kembali sawahku. Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari harga yang kau ambil dariku." Arman, yang tampak bingung dengan penawaran itu, akhirnya setuju tanpa banyak pertanyaan. Kusna membayarnya di tempat, mengejutkan banyak orang yang menyaksikan transaksi itu. Kusna kembali menjadi pemilik sawah yang dulu menjadi sumber kehidupannya, tetapi hatinya kini telah berubah. Sawah itu tidak lagi sekadar miliknya sendiri. Kusna mulai menyewa para petani yang kehilangan pekerjaan akibat gagal panen. Ia tidak hanya memberi mereka pekerjaan, tetapi juga upah yang layak. Hari-hari berikutnya, Kusna terus menunjukkan kemurahan hatinya. Ia membangun sumur-sumur baru di beberapa titik di desa, memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke air bersih. "Mengapa Kusna melakukan ini?" bisik salah satu warga kepada yang lain. "Dia bisa saja hidup mewah dengan emasnya, tetapi malah membagikannya kepada kita semua." Namun Kusna tidak pernah menjawab rasa penasaran mereka. Ia bekerja dalam diam, memastikan semua kebutuhan desa terpenuhi. Suatu hari, seorang ibu yang kelaparan datang ke rumahnya bersama anak kecil yang kurus. Dengan lembut, Kusna memberikan mereka makanan dan sejumlah uang. "Pak Kusna, bagaimana kami bisa membalas semua ini?" tanya ibu itu dengan mata berkaca-kaca. "Tidak perlu membalas apapun," jawab Kusna sambil tersenyum. "Jika suatu hari kau memiliki lebih, cukup bantu mereka yang membutuhkan seperti aku membantumu hari ini." Kata-kata Kusna mulai menyebar di antara warga desa. Orang-orang yang dahulu mencemoohnya kini mulai menghormatinya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi cibiran. Sebaliknya, Kusna menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Namun, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan hati terbuka. Di balik senyuman beberapa orang, ada rasa iri yang membakar. Salah satunya adalah Tuan Arman, yang merasa harga dirinya terganggu karena orang seperti Kusna kini lebih dihormati daripada dirinya. "Semuanya memuji Kusna sekarang," gumam Arman dengan nada geram. Seolah-olah ia adalah malaikat penyelamat desa ini. Padahal siapa dia dulu? Seorang petani miskin yang bahkan tak sanggup membayar hutangnya. Arman mulai menyebarkan desas-desus bahwa Kusna mendapatkan kekayaannya dari cara yang tidak benar. "Emas itu kutukan," bisik Arman kepada salah satu warga. "Kusna mungkin membuat perjanjian dengan makhluk gaib di hutan. Kita lihat saja, kekayaan itu tidak akan bertahan lama." Namun, tidak seperti dulu, desas-desus itu tidak mendapatkan banyak perhatian. Warga desa yang telah merasakan kebaikan hati Kusna lebih memilih percaya pada perbuatannya daripada kata-kata kosong Arman. Hari-hari terus berlalu, dan Kusna tidak pernah lelah membantu. Selain membangun sumur dan memberikan makanan, ia juga memulai tradisi baru di desa, memberikan pinjaman tanpa bunga kepada petani yang kesulitan. "Gunakan uang ini untuk memperbaiki ladangmu," katanya kepada seorang petani muda yang kehilangan semua tanamannya akibat banjir. "Kembalikan saat kau bisa. Jika tidak, anggap saja itu bantuanku." Petani muda itu menatap Kusna dengan penuh haru. "Pak Kusna, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," ucapnya dengan suara bergetar. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku," jawab Kusna dengan lembut. "Cukup pastikan ladangmu subur lagi, dan jangan biarkan keluargamu kelaparan." Kemurahan hati Kusna mulai mengubah wajah desa itu. Tidak ada lagi anak-anak yang menangis kelaparan. Tidak ada lagi sumur kering yang memaksa warga berjalan jauh untuk mencari air. Kusna tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga harapan baru kepada orang-orang yang dulu hampir menyerah. Namun, jauh di dalam hatinya, Kusna tahu bahwa kekayaan itu adalah ujian. Ia sering teringat kata-kata Kijang Emas di hutan, "Gunakan kekayaan ini dengan bijak. Kekayaan adalah ujian bagi hatimu yang mulia." Kusna berjanji dalam hatinya untuk tidak pernah melupakan pelajaran itu. Baginya, kekayaan bukanlah alat untuk mencari kemuliaan atau kekuasaan, tetapi sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa kebaikan hati dapat mengubah dunia. Meski begitu, Kusna tetap waspada. Ia tahu bahwa kekayaan bisa membawa musuh baru, dan bahwa tidak semua orang yang tersenyum padanya benar-benar tulus. Namun, ia percaya pada pilihannya. Selama hatinya tetap pada tujuan yang benar, ia yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang baik dan benar. Kehidupan baru Kusna yang dermawan menjadi inspirasi bagi desa itu. Orang-orang yang dulu memandangnya dengan hinaan kini menjadikannya panutan.
Kusna yang dulu dianggap pembawa sial kini menjadi penyelamat desa. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan Kusna tahu bahwa tantangan yang lebih besar mungkin menantinya di masa depan. Kebaikan hati Kusna telah mengubah kehidupan desa. Namun, seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, keberhasilannya juga membawa rasa iri dari segelintir orang. Bisikan-bisikan sumbang mulai terdengar di sudut-sudut desa, meracuni pikiran mereka yang mudah terbakar rasa tidak puas. Emasnya tidak mungkin dari kerja keras, kata seorang pria dengan nada mengejek. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak beres di hutan itu. Aku dengar dia bertemu makhluk gaib, seorang wanita menimpali. Emas itu mungkin berasal dari perjanjian dengan setan. Orang-orang yang iri mulai menyebarkan desas-desus, mengembuskan fitnah tentang asal-usul kekayaan Kusna. Fitnah itu sampai ke telinga Durma, juragan kaya yang dulu merebut tanah dan rumah Kusna melalui tipu muslihat. Durma, yang sombong dan serakah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kusna kini lebih dihormati dan bahkan lebih kaya daripada dirinya. Dia pikir dia siapa? Orang miskin yang dulu bahkan tidak bisa membayar hutangnya kini berlagak seperti dermawan besar. Durma bergumam, menahan amarah. Matanya menyipit penuh perhitungan. Durma memanggil dua anak buahnya, pria-pria bertubuh besar yang selalu setia menjalankan perintahnya. Mereka berkumpul di ruang belakang rumah besar Durma, yang diterangi cahaya lampu minyak. Kalian dengar, bukan? Kusna membawa emas entah dari mana, kata Durma sambil memutar cangkir teh di tangannya. Aku yakin emas itu tidak datang dari cara yang benar. Kita harus mengambilnya. Bayangkan berapa banyak yang bisa kita dapatkan. Tapi bagaimana caranya, juragan? Tanya salah satu anak buahnya. Kusna sekarang dihormati oleh warga. Kalau kita melawan dia secara terang-terangan, desa bisa berbalik melawan kita. Durma menyeringai licik. Kita tidak perlu melawan dia secara langsung. Kita buat dia terlihat seperti penipu. Kalau desanya sendiri berbalik melawan dia, maka emas itu akan menjadi milik kita tanpa perlu mencemarkan tangan. Rencana itu mulai dijalankan. Durma menyebarkan fitnah bahwa Kusna memperoleh kekayaannya dari cara-cara gelap. Ia mendatangi para tetua desa, menghasut mereka dengan cerita-cerita palsu. Aku dengar sendiri dari orang-orang yang pernah pergi ke hutan itu, kata Durma dengan nada meyakinkan. Kusna membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Emas itu bukan milik manusia biasa. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan harta seperti itu, bukan? Akan ada bencana, dan desalah yang akan menanggung akibatnya. Beberapa tetua desa yang takut akan kutukan mulai bimbang. Kalau emas itu membawa petaka, kita harus bertindak sebelum terlambat, ucap salah satu dari mereka dengan nada khawatir. Kusna, yang tidak menyadari fitnah itu, tetap melanjutkan kegiatannya membantu warga. Namun, ia mulai merasakan perubahan sikap dari sebagian orang. Beberapa warga yang biasanya menyambutnya dengan senyuman kini tampak menjauh atau bahkan menghindari tatapannya. Suatu malam, Kusna sedang duduk di depan rumahnya ketika seorang tetua desa, Pak Jaya, datang dengan wajah muram. Kusna, aku harus berbicara denganmu, kata Pak Jaya dengan nada serius. Ada apa, Pak Jaya? Kusna bertanya dengan ramah, meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada desas-desus tentang emasmu. Beberapa orang percaya bahwa emas itu berasal dari makhluk gaib di hutan. Mereka takut itu akan membawa kutukan bagi desa, kata Pak Jaya dengan hati-hati. Kusna terkejut. Pak Jaya, saya tidak tahu dari mana cerita itu berasal, tapi saya tidak pernah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Saya mendapatkan emas itu dari sebuah keajaiban, setelah saya menunjukkan belas kasih kepada seekor hewan yang hampir mati. Jika ada yang tidak percaya, saya tidak bisa memaksa mereka. Tapi saya tidak pernah berniat buruk. Pak Jaya menghela napas. Aku percaya padamu, Kusna. Tapi tidak semua orang di desa ini seperti aku. Dan aku takut, desas-desus ini bisa membawa masalah besar. Malam itu, Kusna tidak bisa tidur. Ia merenung di bawah sinar bulan, mengingat kembali pertemuannya dengan kijang emas di lembah terpencil itu. Ia tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, tetapi kebaikan hatinya kini justru membuatnya menjadi sasaran fitnah. Beberapa hari kemudian, fitnah itu mencapai puncaknya. Durma, yang telah berhasil memanipulasi sebagian warga desa, mendatangi rumah Kusna bersama sekelompok orang. Mereka mengetuk pintunya dengan keras, membawa obor di tangan. Kusna, teriak Durma dari luar. Keluar dan jelaskan kepada kami dari mana asal emasmu. Kusna membuka pintu, menghadapi kerumunan yang marah. Wajahnya tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Emas itu berasal dari keajaiban, jawab Kusna dengan suara tegas. Aku tidak mencurinya,
dan aku tidak mendapatkan dari cara yang salah. Jika kalian tidak percaya, aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku katakan. Kau pikir kami akan percaya pada cerita dongengmu, seru Durma dengan nada sinis. Keajaiban? Tidak ada keajaiban di dunia ini, Kusna. Kau pasti melakukan sesuatu yang gelap untuk mendapatkan emas itu, dan sekarang desamu terancam karena ulahmu. Beberapa warga mulai ikut berseru, dipenuhi keraguan dan ketakutan. Kusna, kalau kau tidak bisa membuktikan asal emasmu, kami tidak bisa membiarkanmu tinggal di desa ini. Kusna menatap kerumunan itu, wajahnya memancarkan kekecewaan. Aku memberikan semuanya untuk desa ini, katanya dengan suara penuh emosi. Aku membangun sumur, memberikan makanan, membantu petani. Apa aku terlihat seperti seseorang yang ingin menyakiti desanya sendiri? Namun, Durma terus memprovokasi. Mungkin itu caramu menutupi jejak, Kusna. Orang yang tahu dirinya bersalah sering berpura-pura menjadi dermawan. Kusna menundukkan kepala. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk meyakinkan orang-orang yang telah dipenuhi rasa iri dan ketakutan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara keras dari kejauhan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan beberapa obor yang dibawa warga. Di tengah kekacauan itu, suara yang lembut namun tegas terdengar, seolah berasal dari seluruh penjuru. Berhenti! Semua orang menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Di sana, di pinggir kerumunan, berdiri seekor kijang dengan bulu keemasan yang bersinar terang. Mata kijang itu memancarkan kehangatan, namun ada kewibawaan dalam tatapannya yang membuat semua orang terdiam. Kalian telah salah menilai Kusna, suara itu kembali terdengar, kali ini jelas berasal dari kijang emas. Dia adalah seorang manusia dengan hati yang paling murni. Aku sendiri yang memberikan emas itu kepadanya, sebagai hadiah atas kebaikannya. Dan kini kalian ingin menghancurkannya karena iri dan ketamakan. Kerumunan itu membisu. Durma yang tadi lantang kini terdiam, wajahnya pucat pasi. Kalian yang iri hati adalah ancaman sesungguhnya bagi desa ini, bukan Kusna, lanjut kijang itu. Jika kalian tidak bisa mengatasi rasa iri kalian, maka kutukan akan datang bukan karena emas, tetapi karena kebusukan hati kalian sendiri. Kusna menatap kijang emas itu dengan air mata yang mengalir. Ia membungkuk, penuh rasa syukur dan haru. Kijang itu menoleh kepadanya. Ingatlah, Kusna, kebaikan tidak selalu dihargai oleh semua orang. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Dunia membutuhkan orang-orang seperti dirimu. Setelah berkata demikian, kijang emas itu menghilang dalam kilatan cahaya, meninggalkan kerumunan yang tertegun. Warga desa, yang kini menyadari kesalahan mereka, berlutut di depan Kusna, meminta maaf atas kecurigaan dan fitnah mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda Durma di antara mereka. Entah kemana juragan licik itu pergi, tetapi Kusna tahu bahwa kisah ini belum benar-benar selesai. Ketakutan Durma berubah menjadi obsesi. Malam setelah kemunculan kijang emas, ia tidak bisa tidur. Kilauan emas di tubuh kijang itu terus menghantui pikirannya, membakar api keserakahan dalam dirinya. Ia tidak peduli lagi dengan peringatan atau ancaman. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, emas. Lebih banyak emas. Di pagi yang dingin, Durma memanggil beberapa orang yang selama ini setia menjadi pengikutnya, orang-orang yang mudah tergoda oleh janji kekayaan. Mereka berkumpul di sebuah gudang tua di pinggir desa, wajah-wajah mereka mencerminkan keserakahan yang sama. Kalian melihat kijang itu sendiri, bukan? Kata Durma dengan nada penuh keyakinan. Itu bukan sekadar binatang biasa. Jika kita bisa menangkapnya, bayangkan berapa banyak emas yang bisa kita dapatkan. Kalian tidak ingin hidup seperti ini selamanya, kan? Dengan emas itu, kita bisa meninggalkan desa ini dan hidup seperti raja. Tapi, juragan, salah satu anak buahnya, Raka, menyela dengan suara ragu. Kijang itu, dia bukan binatang biasa. Bagaimana kalau dia benar-benar makhluk gaib? Bagaimana kalau kita mendapat kutukan karena mencoba menangkapnya? Durma memutar matanya dengan tidak sabar. Kutukan? Kau percaya pada cerita seperti itu? Itu hanya cara kijang itu untuk menakut-nakuti kita. Jangan jadi pengecut, Raka. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Atau kau ingin terus hidup miskin seperti ini? Raka terdiam, tetapi rasa takutnya mulai terkalahkan oleh janji kekayaan. Durma melanjutkan dengan penuh semangat. Kita akan pergi ke hutan malam ini. Kita bawa perangkap terbaik yang kita miliki. Aku tahu lembah tempat Kusna bertemu kijang itu. Kita akan mulai dari sana. Malam di hutan yang mencekam. Dengan obor di tangan dan peralatan berburu yang lengkap, Durma dan kelompoknya memasuki hutan. Ada 8 orang yang mengikuti Durma,
Termasuk Raka, semua tergoda oleh janji emas yang akan membuat mereka kaya raya. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi keheningan mencekam di hutan malam itu. Angin dingin berhembus, membuat daun-daun berbisik seperti suara samar-samar yang memperingatkan mereka untuk kembali. Cabang-cabang pohon yang tinggi menciptakan bayangan aneh di bawah cahaya bulan, menyerupai tangan-tangan yang mencengkeram. "Lihat langkahmu," bisik Durma. "Kijang itu tidak boleh tahu kita ada di sini." Pasang perangkap di setiap sudut lembah. Mereka mulai bekerja dengan hati-hati, memasang perangkap di bawah pohon-pohon besar, di sepanjang jalan setapak sempit, dan di dekat sumber air. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Juragan," bisik Raka dengan nada gemetar. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita." "Diam," bentak Durma. "Itu hanya perasaanmu. Fokus pada pekerjaan kita." Namun, ia sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Suara-suara malam, burung hantu, gemerisik dedaunan, dan nyanyian jangkrik, tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hutan terasa hidup, seolah-olah memperhatikan setiap langkah mereka. Saat malam semakin larut, salah satu perangkap mereka tiba-tiba terpicu. Sebuah suara keras memecah kesunyian, diikuti oleh jeritan. Salah satu anak buah Durma, Wira, berlari kembali ke kelompok, wajahnya pucat. "Ada sesuatu di sana," teriaknya. "Aku tidak tahu apa itu, tapi matanya merah menyala." "Tenang, Wira," bentak Durma. "Itu mungkin hanya binatang hutan. Jangan kehilangan akalmu." Namun, yang lain mulai merasa takut. Bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan, membuat mereka merasa dikelilingi. "Aku tidak mau melanjutkan, Juragan," kata salah satu anak buahnya dengan suara gemetar. "Ini terlalu berbahaya. Hutan ini, ada sesuatu yang salah. Kalau kau takut, pergilah," teriak Durma dengan marah. "Tapi jangan harap kau akan mendapatkan bagian dari emas itu." Dua dari mereka memutuskan untuk pergi, tetapi langkah kaki mereka diikuti oleh jeritan panjang yang menggema di hutan. Yang lain membeku, tidak berani bergerak. "Apa itu?" bisik Raka, suaranya hampir tidak terdengar. Durma tidak menjawab. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi ia terlalu keras kepala untuk menyerah. Ia memimpin kelompok yang tersisa lebih dalam ke lembah, meskipun ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Kejadian aneh di lembah. Ketika mereka mencapai lembah tempat Kusna bertemu Kijang emas, mereka terkejut melihat tempat itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Kijang, hanya keheningan yang berat dan udara dingin yang membuat tulang mereka menggigil. "Kita pasang perangkap di sini," kata Durma, meskipun suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan pekerjaan, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di antara pepohonan, menyilaukan mata mereka. Dari cahaya itu, muncullah Kijang emas, berdiri dengan anggun di atas batu besar. "Beraninya kalian datang ke sini dengan niat buruk," suara Kijang itu bergema, meskipun mulutnya tidak bergerak. "Aku tahu hati kalian dipenuhi keserakahan. Hutan ini tidak akan membiarkan orang-orang seperti kalian pergi tanpa hukuman." Durma mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar, matanya tidak bisa lepas dari pancaran cahaya Kijang emas itu. "Kita harus pergi," teriak Raka, menarik lengan Durma. "Ini bukan binatang biasa." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan besar muncul di antara pepohonan. Pohon-pohon bergoyang, dan suara gemuruh terdengar dari segala arah. Durma dan anak buahnya berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Hutan itu seperti hidup. Cabang-cabang pohon merentang seperti tangan, meraih mereka. Akar-akar besar muncul dari tanah, menghalangi jalan mereka. Mereka berlari tanpa arah, tersesat di dalam labirin hutan lebat. Tak pernah kembali. Hari demi hari berlalu, tetapi Durma dan kelompoknya tidak pernah kembali ke desa. Warga yang tersisa mulai khawatir, tetapi tidak ada yang berani masuk ke hutan untuk mencarinya. Mereka tahu bahwa siapapun yang memasuki hutan dengan niat buruk tidak akan pernah kembali. Akhirnya, warga desa mulai merenung. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi pada Durma dan kelompoknya adalah akibat dari keserakahan mereka sendiri. Mereka yang iri dan serakah telah dihukum oleh hutan, sementara Kusna, yang tulus dan penuh belas kasih, diberkati dengan kekayaan. Desas-desus tentang Kijang emas dan perburuan yang gagal menjadi pelajaran bagi semua orang. Desa itu akhirnya kembali damai, dengan warga yang belajar untuk tidak lagi iri terhadap satu sama lain. Kusna tetap melanjutkan hidupnya dengan rendah hati,
mengingatkan semua orang bahwa kebaikan hati selalu lebih berharga daripada emas. Kakek Kusna menjalani hari-harinya dengan tenang setelah peristiwa besar yang mengubah hidupnya. Meskipun kekayaan yang dimilikinya cukup untuk hidup mewah, ia memilih untuk tetap tinggal di rumah sederhana yang telah ia beli kembali. Rumah itu berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh sawah-sawah hijau yang kembali subur berkat usahanya membangun saluran irigasi yang baru. Setiap pagi, Kusna bangun lebih awal, duduk di serambi rumahnya, memandang hamparan ladang yang kini penuh kehidupan. Tetangga-tetangga yang dulu mencemoohnya kini memandangnya dengan penuh hormat. Kusna selalu menjadi orang pertama yang membantu saat ada warga yang kesulitan. Ia mendanai sekolah kecil untuk anak-anak desa, memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin belajar lebih jauh, dan memastikan tidak ada lagi keluarga yang kelaparan. Semua bantuan itu diberikan tanpa pamrih, tanpa menonjolkan dirinya. Namun, ada satu hal yang Kusna tidak pernah lakukan, membicarakan kijang emas. Banyak warga yang penasaran, terutama anak-anak muda yang sering bertanya dengan antusias, "Kakek Kusna, benarkah cerita tentang kijang emas itu? Apakah benar ia yang memberimu kekayaan?" Kusna hanya tersenyum bijak, tatapannya menerawang seolah mengingat sesuatu yang jauh. "Apa yang terjadi di hutan itu adalah urusan antara aku dan hutan. Yang penting bukan dari mana kekayaan itu berasal, tapi bagaimana kita menggunakannya," jawabnya dengan nada tenang. Raka terdiam, tetapi rasa takutnya mulai terkalahkan oleh janji kekayaan. Durma melanjutkan dengan penuh semangat. "Kita akan pergi ke hutan malam ini. Kita bawa perangkap terbaik yang kita miliki. Aku tahu lembah tempat Kusna bertemu kijang itu. Kita akan mulai dari sana." Malam di hutan yang mencekam. Dengan obor di tangan dan peralatan berburu yang lengkap, Durma dan kelompoknya memasuki hutan. Ada 8 orang yang mengikuti Durma, termasuk Raka, semua tergoda oleh janji emas yang akan membuat mereka kaya raya. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi keheningan mencekam di hutan malam itu. Angin dingin berhembus, membuat daun-daun berbisik seperti suara samar-samar yang memperingatkan mereka untuk kembali. Cabang-cabang pohon yang tinggi menciptakan bayangan aneh di bawah cahaya bulan, menyerupai tangan-tangan yang mencengkeram. "Lihat langkahmu," bisik Durma. "Kijang itu tidak boleh tahu kita ada di sini. Pasang perangkap di setiap sudut lembah." Mereka mulai bekerja dengan hati-hati, memasang perangkap di bawah pohon-pohon besar, di sepanjang jalan setapak sempit, dan di dekat sumber air. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Juragan," bisik Raka dengan nada gemetar. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita." "Diam," bentak Durma. "Itu hanya perasaanmu. Fokus pada pekerjaan kita." Namun, ia sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Suara-suara malam, burung hantu, gemerisik dedaunan, dan nyanyian jangkrik, tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hutan terasa hidup, seolah-olah memperhatikan setiap langkah mereka. Saat malam semakin larut, salah satu perangkap mereka tiba-tiba terpicu. Sebuah suara keras memecah kesunyian, diikuti oleh jeritan. Salah satu anak buah Durma, Wira, berlari kembali ke kelompok, wajahnya pucat. "Ada sesuatu di sana," teriaknya. "Aku tidak tahu apa itu, tapi matanya merah menyala." "Tenang, Wira," bentak Durma. "Itu mungkin hanya binatang hutan. Jangan kehilangan akalmu." Namun, yang lain mulai merasa takut. Bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan, membuat mereka merasa dikelilingi. "Aku tidak mau melanjutkan, Juragan," kata salah satu anak buahnya dengan suara gemetar. "Ini terlalu berbahaya. Hutan ini, ada sesuatu yang salah. Kalau kau takut, pergilah," teriak Durma dengan marah. "Tapi jangan harap kau akan mendapatkan bagian dari emas itu." Dua dari mereka memutuskan untuk pergi, tetapi langkah kaki mereka diikuti oleh jeritan panjang yang menggema di hutan. Yang lain membeku, tidak berani bergerak. "Apa itu?" bisik Raka, suaranya hampir tidak terdengar. Durma tidak menjawab. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi ia terlalu keras kepala untuk menyerah. Ia memimpin kelompok yang tersisa lebih dalam ke lembah, meskipun ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Kejadian aneh di lembah. Ketika mereka mencapai lembah tempat Kusna bertemu kijang emas, mereka terkejut melihat tempat itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kijang, hanya keheningan yang berat dan udara dingin yang membuat tulang mereka menggigil. "Kita pasang perangkap di sini," kata Durma, meskipun suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan pekerjaan, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di antara pepohonan,
menyilaukan mata mereka. Dari cahaya itu, muncullah kijang emas, berdiri dengan anggun di atas batu besar. Beraninya kalian datang ke sini dengan niat buruk, suara kijang itu bergema, meskipun mulutnya tidak bergerak. Aku tahu hati kalian dipenuhi keserakahan. Hutan ini tidak akan membiarkan orang-orang seperti kalian pergi tanpa hukuman. Durma mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar, matanya tidak bisa lepas dari pancaran cahaya kijang emas itu. Kita harus pergi, teriak Raka, menarik lengan Durma. Ini bukan binatang biasa. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan besar muncul di antara pepohonan. Pohon-pohon bergoyang, dan suara gemuruh terdengar dari segala arah. Durma dan anak buahnya berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Hutan itu seperti hidup. Cabang-cabang pohon merentang seperti tangan, meraih mereka. Akar-akar besar muncul dari tanah, menghalangi jalan mereka. Mereka berlari tanpa arah, tersesat di dalam labirin hutan lebat. Tak pernah kembali. Hari demi hari berlalu, tetapi Durma dan kelompoknya tidak pernah kembali ke desa. Warga yang tersisa mulai khawatir, tetapi tidak ada yang berani masuk ke hutan untuk mencarinya. Mereka tahu bahwa siapapun yang memasuki hutan dengan niat buruk tidak akan pernah kembali. Akhirnya, warga desa mulai merenung. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi pada Durma dan kelompoknya adalah akibat dari keserakahan mereka sendiri. Mereka yang iri dan serakah telah dihukum oleh hutan, sementara Kusna, yang tulus dan penuh belas kasih, diberkati dengan kekayaan. Desas-desus tentang kijang emas dan perburuan yang gagal menjadi pelajaran bagi semua orang. Desa itu akhirnya kembali damai, dengan warga yang belajar untuk tidak lagi iri terhadap satu sama lain. Kusna tetap melanjutkan hidupnya dengan rendah hati, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan hati selalu lebih berharga daripada emas. Kakek Kusna menjalani hari-harinya dengan tenang setelah peristiwa besar yang mengubah hidupnya. Meskipun kekayaan yang dimilikinya cukup untuk hidup mewah, ia memilih untuk tetap tinggal di rumah sederhana yang telah ia beli kembali. Rumah itu berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh sawah-sawah hijau yang kembali subur berkat usahanya membangun saluran irigasi yang baru. Setiap pagi, Kusna bangun lebih awal, duduk di serambi rumahnya, memandang hamparan ladang yang kini penuh kehidupan. Tetangga-tetangga yang dulu mencemoohnya kini memandangnya dengan penuh hormat. Kusna selalu menjadi orang pertama yang membantu saat ada warga yang kesulitan. Ia mendanai sekolah kecil untuk anak-anak desa, memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin belajar lebih jauh, dan memastikan tidak ada lagi keluarga yang kelaparan. Semua bantuan itu diberikan tanpa pamrih, tanpa menonjolkan dirinya. Namun, ada satu hal yang Kusna tidak pernah lakukan, membicarakan kijang emas. Banyak warga yang penasaran, terutama anak-anak muda yang sering bertanya dengan antusias, "Kakek Kusna, benarkah cerita tentang kijang emas itu? Apakah benar ia yang memberimu kekayaan?" Kusna hanya tersenyum bijak, tatapannya menerawang seolah mengingat sesuatu yang jauh. Apa yang terjadi di hutan itu adalah urusan antara aku dan hutan. Yang penting bukan dari mana kekayaan itu berasal, tapi bagaimana kita menggunakannya, jawabnya dengan nada tenang.